Latar belakang praktikum, rumusan masalah, dan landasan teori. Alat dan bahan praktikum: Aquades, natrium asetat trihidrat, kalium nitrat, barium klorida dihidrat, magnesium klorida heksahidrat, dan natrium sulfat. Sampel air yang diuji: air minum merek Pristine, Moya, dan Dako. Alat-alat yang perlu dibutuhkan: langkah pertama, pembuatan larutan induk sulfat 100 ppm, menimbang sebanyak 0,03 gram kristal natrium sulfat, lalu dilarutkan dengan Aquades dalam lap ukur 200 ml. Langkah kedua, pembuatan larutan buffer dapar A dengan menimbang sebanyak 15 gram kristal magnesium klorida, 2,5 gram kristal natrium asetat, dan 0,5 gram kalium nitrat. Kemudian masing-masing ketiga bahan tersebut dilarutkan dengan Aquades dan dimasukkan ke dalam labu ukur 500 ml. Kemudian ke dalam labu ukur 500 ml ditambahkan sebanyak 10 ml asam asetat pekat yang diambil menggunakan pipet ukur. Step terakhir, mengencerkan dengan Aquades sampai tepat meniskus, kemudian dikeringkan dengan kertas saring dan digojok sampai larutan homogen. Langkah ketiga, tahap pengujian kadar sulfat. Pertama, memipet sebanyak 0, 10, 20, 30, 40, dan 50 ml larutan induk sulfat 100 ppm. Kemudian dimasukkan ke dalam masing-masing lap ukur 100 ml. Selanjutnya, mengencerkan dengan Aquades sampai volume labu ukur tepat meniskus. Kemudian pada leher labu ukur dikeringkan menggunakan kertas saring. Dan larutan digojok sampai homogen. Maka akan diperoleh larutan standar dengan konsentrasi 0 ppm, 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm, 40 ppm, dan 50 ppm. Selanjutnya, memasukkan larutan standar ke dalam masing-masing gelas beker atau Erlenmeyer untuk pengujian selanjutnya. Mengambil 100 ml sampel air minum Pristine, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Mengambil 100 ml sampel air minum Moya, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Mengambil 100 ml sampel air minum Dako, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya, memipet sebanyak 20 ml larutan buffer dapar A, kemudian dimasukkan ke dalam masing-masing larutan standar. Menambahkan juga 20 ml larutan buffer dapar A ke dalam masing-masing ketiga sampel air minum. Selanjutnya, menambahkan sebanyak 1 sendok spatula kristal barium klorida ke dalam masing-masing larutan standar dan juga ketiga sampel air. 1 sendok spatula setara dengan 0,2 sampai 0,3 gram kristal barium klorida. Selanjutnya, ke dalam masing-masing larutan diberikan 1 buah magnetic stirrer untuk pengadukan. Proses pengadukan berlangsung selama 1 menit dengan kecepatan tetap menggunakan magnetic stirrer sampai larutan homogen. Tahap selanjutnya mengisi kuvet dengan sampel blanco atau Aquades. Kemudian diisi dengan larutan standar konsentrasi 0 ppm.
kemudian konsentrasi 10 ppm, 20 ppm, larutan standar sulfat 30 ppm, 40 ppm, dan 50 ppm. Selanjutnya ke dalam kuvet diisi dengan larutan sampel air Moya, Pristine, dan sampel air Daku. Nah, maka akan diperoleh kuvet berisi sampel air yang akan diuji dengan spektrofotometer. Tahapan keempat, penggunaan spektrofotometer UV vis. Langkah pertama, masuk ke menu Survey Scan, kemudian klik Enter. Lanjut ke bagian Start Wavelength, diisi dengan panjang gelombang sulfat yaitu 400, kemudian Stop Wavelength-nya 500. Kemudian klik Run Test. Selanjutnya, masukkan sampel blanko atau aqueous ke dalam kotak kuvet. Pastikan posisi kuvet tepat dan tidak terbalik. Kemudian tutup, lalu klik Collect Baseline. Tunggu sampai proses selesai 100% komplit. Selanjutnya, ambil kuvet, ganti dengan larutan standar konsentrasi paling tinggi, yaitu konsentrasi 50 ppm. Masukkan ke dalam kotak kuvet dengan hati-hati. Selanjutnya tutup, kemudian klik Measure Sample. Tunggu sampai proses selesai 100% komplit. Maka akan diperoleh grafik yang kemudian diprint secara otomatis oleh mesin. Kemudian klik menu tabular, tentukan absorbensi paling tertinggi untuk menentukan panjang gelombang maksimum, yaitu di sini tertulis 400. Selanjutnya, kembali ke menu awal, klik bagian standar curve, kemudian ketik pada bagian wavelength panjang gelombang maksimum, yaitu 400. Kemudian pada bagian number of standar diisi total larutan standar. Di sini ada 6 dalam konsentrasi ppm, yaitu 0, 10, 20, 30, 40, dan 50. Total ada 6. Pastikan data sudah benar. Selanjutnya, klik menu Run Standar. Maka akan muncul menu seperti ini, kemudian isi dengan konsentrasi larutan standar. Pertama, masukkan kuvet berisi blanko aqueous, lalu klik menu Measure Blank. Tunggu sampai selesai. Kemudian ganti dengan kuvet berisi larutan standar konsentrasi 0 ppm. Lalu klik menu Measure Standar, klik Enter. Maka akan muncul absorbensinya. Kemudian ganti dengan konsentrasi 10 ppm. Klik Measure Standar, klik Enter. Tunggu sampai muncul absorbensinya. Kemudian ganti seterusnya dengan larutan standar sampai habis konsentrasi tertinggi. Jika semua sudah selesai, lalu klik menu View Graph untuk melihat grafik kurva standar. Lalu klik menu Print, maka akan diketahui absorbensi masing-masing larutan standar. Seperti ini. Selanjutnya pada bagian menu View Graph, klik Run Test, maka akan muncul seperti ini. Pertama, masukkan blanko aqueous, klik Measure Blank,
Lalu ganti dengan sampel air pertama, yaitu sampel Moya. Klik menu measure sample, maka akan muncul absorbansi sampel air tersebut. Selanjutnya ganti ke sampel air kedua, yaitu sampel pristine. Klik menu measure sample, maka akan muncul absorbansinya. Terakhir masukkan sampel air merek Daku. Lalu diukur absorbansinya, maka akan muncul seperti ini. Nah, data yang diperoleh selanjutnya di-print oleh mesin. Dari hasil pengujian diperoleh data kadar sulfat dalam sampel air sebagai berikut. Adapun pembahasan praktikum ini yaitu kesimpulan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Oke,